Kasus kekerasan pada anak kembali menyeruak. Di Depok, Jawa Barat, seorang pengasuh tempat penitipan anak atau daycare, Wensen School, terekam kamera pengawas CCTV melakukan kekerasan pada anak di bawah 5 tahun yang dititipkan kepada lembaga itu. Ironisnya, tersangka pelaku kekerasan itu adalah MI, pemilik Wensen School yang ketika peristiwa itu terjadi sedang hamil 4 bulan. Penelusuran yang dilakukan oleh kepolisian Depok menemukan korban kekasaran MI tidak hanya 1 orang. Kejadiannya sebenarnya tanggal 10 Juni, ya, jadi udah 1 bulan yang lalu. Terus tanggal 24 Juli itu dilaporkan oleh salah satu staf yang ada di daycare. Kebetulan beliaunya sudah resign dan melaporkan kepada orang tua korban bahwa anaknya sempat dilakukan kekerasan oleh pemilik daycare. Gitu. Nah, ini kemudian dilaporkan ke Polres tanggal 29, ya, tanggal 29 Juli dilaporkan, dan sejak kemarin kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan terkait dengan masalah ini. Kita sudah datang ke TKP, ketemu dengan satpamnya. Hari ini juga kita melakukan pemeriksaan terhadap orang tua dari korban, dan rencananya nanti kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang dilaporkan. Sejauh ini kronologisnya seperti apa sih Pak menurut keterangan? Ya, kronologisnya kalau keterangan sebenarnya sampai sekarang masih diambil, ya, masih diperiksa yang orang tuanya. Tetapi sekilas disampaikan oleh yang melaporkan bahwa anak ini dititipkan di daycare ini memang setiap harinya itu dititipkan kalau orang tuanya sedang tidak sanggup mengurusnya pada saat itu. Jadi dititipkan di sana. Sebenarnya ini menjadi hal yang biasa begitu. Nah, cuma pada hari itu memang terjadilah kekerasan terhadap anak ini gitu. Dan kita belum tahu apakah hari-hari sebelumnya atau mungkin sesudah itu terjadi lagi kekerasan, kita belum tahu. Kita masih mendalami hal tersebut. Belum hilang keprihatinan atas peristiwa Depok. Di Makassar, Sulawesi Selatan, peristiwa kekerasan pada anak kembali terjadi. Kali ini, seorang laki-laki bernama AS ditangkap polisi karena diduga kuat menganiaya bayi berusia 7 bulan. Korban adalah anak dari pacar AS yang sering dititipkan pada laki-laki berusia 34 tahun itu. Namun lacur, ketika sang ibu tidak ada, AS justru memperlakukan bayinya dengan kasar dan direkam di dalam kamera selular miliknya. Kepada polisi, AS mengaku gemas. Orang tua korbannya menemukan bukti di handphone pelaku bahwa terjadi kekerasan terhadap korban ini, dan hal ini didukung juga dengan luka-luka yang ada di tubuh korban. Nah, kemudian diduga perbuatan kekerasan ini terjadi pada tanggal 24 Juni tahun ini, di mana setelah tanggal itu juga terjadi trauma fisik maupun psikis terhadap korban, di mana korban sering menangis, kemudian juga mengalami sakit panas, ya, selain luka-luka fisik lainnya. Ya. Kalau motif masih kita dalami, sementara pengakuan dari pelaku sendiri hanya gemas. Gemas akan tetapi kekerasan tersebut menyebabkan trauma, dan bisa berakibat fatal juga. Malang pada anak-anak belum juga tuntas. Setelah Depok dan Makassar, kasus kekerasan pada anak mencuat di Pekanbaru Riau. Kali ini, sebuah tempat penitipan anak bernama Early Steps di kota terbesar ketiga di Sumatera itu diduga menjadi tempat penganiayaan anak yang dititipkan kepadanya. Tidak tanggung-tanggung, informasi yang diterima CNN Indonesia menyebutkan korban anak-anak diisolasi di bagian mulut dan kakinya agar tidak makan dan tidak buang air besar. Polisi menetapkan pemilik dan pengasuh Early Steps, WF dan DM sebagai tersangka. Kasus yang terjadi di Depok, Makassar, dan Pekanbaru adalah sekelumit dari kasus kekerasan anak di Indonesia. Sepanjang 2023, 15.000 lebih kasus kekerasan pada anak terjadi. Di tahun 2024, tercatat lebih dari 7.000 kasus kekerasan pada anak dilaporkan.
Pertanyaannya, mengapa anak-anak terus menjadi sasaran kekerasan orang dewasa? CNN Indonesia Plus Minus menemui Dian Sasmita, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Dewi Sri Sumanah dari Save the Children Indonesia untuk membahas hal itu. Kenapa sih anak itu kok rentan banget menjadi korban, menjadi pelampiasan? Iya, yang pertama kita orang dewasa kadangkala masih ada sebagian orang dewasa berpikir anak itu aset, anak itu properti kita orang dewasa. Jadi menganggap anak itu bagian yang lebih kecil dari kita punya hak besar terhadap anak sehingga kita bisa sesuka hati memperlakukan anak. Kemudian juga ada pandangan masyarakat bahwa ya ini bagian sebenarnya bagian dari tadi menganggap properti. Ya ini hak-hak saya sebagai orang tua, mau memperlakukan anak saya, mendidik anak saya seperti apa ya. Ya itu hak saya. Jadi apalagi kekerasan anak yang berada di lingkup domestik ya, di rumah tangga seperti itu. Katanya yang paling sering justru kekerasan oleh orang yang dekat ya? Ya, itu angka tertinggi, mayoritas seperti itu. Dan yaitu karena anak sebagai pribadi yang belum punya kemampuan penuh untuk menuntut haknya, untuk melawan ketika ada kekerasan. Kemudian dia belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga anak ini tergantung dengan orang dewasa di sekitarnya. Nah, orang dewasa punya posisi lebih nih, punya kemampuan lebih juga terhadap anak, termasuk ada potensi mendominasi anak. Nah, makanya semakin mudah terjadi kekerasan. Itu yang kita sebut relasi kuasa sangat timpang antara orang dewasa dan anak. Tadi menarik ya, anak-anak tidak mampu melawan. Iya. Artinya seperti apa, Mbak? Kan memang anak ya nggak boleh melawan dong sama orang tuanya gitu. Beda ya, arti tidak boleh melawan dan tidak bisa melawan. Kalau orang tua memberi informasi, memberi nasihat yang baik dengan cara yang baik, ya itu memang anak harus mendengarkan ya. Tapi ketika orang tua memberi nasihat yang buruk, memperlakukan anak dengan buruk. Baru saja kemarin saya mengikuti persidangan anak di satu wilayah, dia membunuh bapaknya. Ketika sudah remaja. Ketika kita membaca hasil telaah dari pekerja sosial, dari PK Bapas, kemudian keterangan saksi-saksi, ternyata tergambar anak ini, dua anak ini diasuh dengan kekerasan sejak balita, mulai umur 4 tahun. Dipukul, kemudian kalau nggak nurut ya bisa disabet. Kekerasan fisik, psikis, verbal, penelantaran itu dialami anak tersebut sekian tahun. Kemudian kekerasan-kekerasan yang dialami itu bagi anak itu menjadi referensi bagi otak anak. Dia merekam. Loh, iya jelas. Anak itu kan spons yang baik. Selain merekam, anak kemudian itu jadi salah satu referensi menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi ketika anak dalam posisi tertekan atau ada stresor yang gede, dia akan reaksinya berdasarkan referensi yang dia miliki. Dan jadinya melawan dan bahkan sampai dalam tataran membunuh itu. Dalam kasus itu. Bagi orang awam, loh anak kok melawan, anak kok sampai membunuh, durhaka dan lain-lain. Karena orang awam nggak tahu ada apa di belakang itu. Makanya pemerintah Indonesia sejak tahun 2012 ada namanya sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak itu mengedepankan prinsipnya keadilan restoratif, keadilan yang memulihkan kepada keadaan semula. Karena kita melihat, pemerintah melihat bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum atau kriminalitas itu nggak pernah berdiri sendiri, nggak pernah tiba-tiba bisa melakukan sendiri, tapi ada pengaruh-pengaruh di luar diri anak yang mempengaruhi cara berpikir, perilaku, batin anak. Makanya pendekatannya berbeda. Pendekatannya lebih bagaimana mendorong supaya proses hukum berjalan, pemidanaan silahkan berjalan, namun tidak mengabaikan hak-hak anak atas hak rehabilitasi, salah satunya memulihkan si anak. Nah ini yang kekhasan dari sistem peradilan pidana anak. Mbak, kalau kita lihat ya, kemarin tuh misalnya ada anak berusia 2 atau 3 tahun disundut rokok misalnya ya,
dipukul apa segala macam, diputar-putar dengan kepala di bawah segala macam. Ini menurut KPAI kenapa sih orang tua itu kok tega bener gitu loh? Ini kan ngomong soal awam ya. Kok tega bener sih kamu sama anakmu gitu, misalnya gitu. Banyak kondisi ya yang dialami oleh orang tua. Kami tidak membenarkan tindakan itu. Tindakan itu jelas salah. Kami semua di KPAI sangat tidak mentoleransi kekerasan terhadap anak. Namun kita juga perlu melihat pada orang tua yang melakukan hal itu perlu dilihat juga ada kondisi apa. Tapi yang pasti adalah kondisi-kondisi tadi tidak kemudian menghapuskan pidana atau pelanggaran yang sudah dilakukan ya. Backgroundnya harus dicari tahu dulu, kenapa ini? Background dicari tahu, tapi tidak kemudian menghapus pidana, ya. Nah, untuk mencari tahu background ini sangat penting juga. Kenapa? Karena supaya ini para penegak hukum atau pemerintah daerah, dinas sosial atau UPTD PPA bisa ikut mengintervensi. Jadi gini, kalau orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, dia hanya dijatuhin pidana saja tanpa diketahui backgroundnya. Iya, tanpa diketahui alasannya apa, kemudian tidak diintervensi. Nanti ketika dia selesai masa pidana, dia kembali lagi dengan anaknya, kekerasan bisa terjadi lagi. Itu namanya rantai kekerasan. Nah, salah satu cara efektif memutus rantai kekerasan dengan pendekatan rehabilitatif, pendekatan yang para profesional di pekerja sosial ini sangat ahli di sana. Bagaimana harus melakukan pendampingan, konseling secara berkala. Untuk itu kami sangat mendorong sekali pemerintah ini untuk meningkatkan program-program pencegahan dan mitigasi risiko. Tidak hanya ketika ada kasus saja, tapi sebelum ada kasus. Sorry, ini konseling untuk orang tuanya, pelakunya, atau untuk korbannya? Dua-duanya penting, semua penting. Apalagi kalau pelakunya orang tua ya, nanti akan bertemu lagi dengan anak setelah masa pidana. Itu wajib semua orang tua dipulihkan, didukung perubahan perilakunya, lewat edukasi, lewat pendekatan apa aja deh. Anak juga perlu dipulihkan luka-lukanya, psikisnya. Memang bisa hilang itu Mbak setelah dipukulin sekian tahun kemudian diurus gitu? Kalau menghapus ingatan tidak, tapi minimal hapus ingatan itu hanya kalau kita amnesia atau kita meninggal ya. Tapi minimal anak itu jadi bisa menerima kondisinya, kemudian tumbuh kembangnya ini, terutama perkembangan atau kecerdasan emosionalnya ini mulai bangkit. Salah satunya harus anak-anak yang menjadi korban kekerasan itu harus dilimpahin banyak perhatian kasih sayang. Ada yang bilang begini, ya biasalah lu dipukulin sama bapak lu misalnya gitu, toh nanti kamu akan tumbuh menjadi orang yang kuat misalnya gitu. Nggak ada. Zaman dulu mungkin ya, saya nggak tahu ya. Saya hidup zaman sekarang. Sebagai orang yang zaman dulu mungkin, tapi zaman sekarang tidak berlaku. Zaman dulu nggak ada Facebook. Zaman dulu nggak ada media sosial ya, nggak? Beda, tekanannya beda, bentuk-bentuknya beda, tantangan di masyarakat beda, kurikulum zaman jenengan sama saya dan anak sekarang mulai nih sudah beda. Iya. Jadi intervensinya atau pendekatan atau pola pengasuhannya juga harus berbeda. Makanya kita sebagai orang tua, orang dewasa, pengasuh harus adaptif dengan itu, harus mau berubah. Ada faktor eksternalnya ternyata. Misalnya dampak krisis iklim yang terjadi sekarang itu sangat berpengaruh ke ketimpangan ekonomi kita ya, kemiskinan terus juga terjadi sehingga orang tua menjadi stres, ada yang tidak memiliki pekerjaan gitu, dan ujung-ujungnya yang paling ada di depan mata adalah anak gitu. Jadi itu mereka mudah sekali untuk melampiaskan kekecewaan, kemarahan pada anak gitu. Nah, kenapanya itu loh? Kenapa kok harus ke anak-anak gitu? Kenapa nggak ke pohon, ke pintu, ke apa segala macam itu? Iya, harusnya orang tua juga memahami tentang namanya pengasuhan positif. Sayangnya masih sedikit ya orang tua yang memahami menjadi orang tua itu memang harus memberikan pengasuhan positif pada anak tanpa kekerasan di rumah, karena anak itu kan investasi orang tua ya. Kalau misalnya kita mau
bahwa kehidupan anak kita akan lebih baik dari hidup kita, maka apa yang kita berikan juga harus lebih baik gitu, dan tidak dengan kekerasan gitu. Artinya soal kesadaran ya? Iya, betul. Nah, kenapa kesadaran itu minim? Karena memang pengetahuannya yang minim tentang pengasuhan positif, tentang bagaimana memenuhi hak-hak anak gitu ya, bahwa anak memang harus dilindungi, tidak boleh mendapat kekerasan, anak harus mendapatkan pendidikan gitu ya. Ini baru satu isu, misalnya kekerasan ya Mas. Di isu pendidikan misalnya, ketika orang tuanya masuk dalam lingkaran kemiskinan, anak-anak juga berpotensi untuk mereka putus sekolah. Akhirnya apa kalau putus sekolah? Bekerja gitu. Angka partisipasi kehadiran gitu ya, angka partisipasi kasar pendidikan untuk yang dasar, sekolah dasar, SD, SMP itu tinggi. Artinya banyak anak-anak yang masuk gitu ya. Tapi dari SMP ke SMA ini yang banyak yang masih jadi tantangan gitu. Data menyebutkan bahwa pelaku kekerasan pada anak itu kebanyakan justru orang terdekat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa itu? Harusnya kan orang terdekat kan dia lebih menyayangi, care dan sebagainya. Tapi justru mereka melakukan kekerasan pada anak gitu. Iya. Pertama, memang ada unsur power gitu ya. Jadi orang dewasa merasa bahwa punya power, anak-anak sementara ada di bawahnya, sehingga mudah untuk memberikan kemarahan, melampiaskan itu kepada anak gitu ya. Kedua, memang balik lagi tadi yang saya bilang soal pengasuhan, minimnya pengetahuan tentang pengasuhan positif gitu, dan minimnya pengetahuan tentang hak-hak apa sih yang harus dipenuhi gitu ya untuk anaknya gitu. Nah, itu yang penting untuk menjadi salah satu program khusus gitu ya, di semua kementerian lah yang ada kata anaknya begitu. Sebenarnya pengasuhan positif ini apa sih? Ya, pengasuhan yang tanpa kekerasan. Karena biasanya begini Mas. Saya dipukuli dulu. Artinya orang dulu kan mindsetnya adalah memukul untuk mendidik ya. Itu gimana? Membedakan antara memukul atau melakukan kekerasan dengan mendidik atau dengan... Dan Mas Iman masih ingat sampai sekarang kan? Masih. Nah itu, jadi kita tidak boleh meninggalkan luka begitu ya, melalui kekerasan tadi. Luka itu bukan cuma luka fisik ya, tetapi luka batin juga. Banyak misalnya anak-anak, kita bisa lihat ya, Gen Z sekarang yang merasa bahwa mental health-nya terganggu gitu ya misalnya. Atau tanpa kita sadari, kita pun juga yang milenial atau boomer gitu ya, kita masih mengingat hal-hal yang mungkin kita tidak memaafkan gitu ya, yang dilakukan oleh orang tua kita. Nah, ketika misalnya kita memberikan kasih sayang gitu ya, terus disiplin itu tidak sama dengan kekerasan ya Mas. Oke. Jadi disiplin itu disiplin positif. Disiplin itu bukan berarti disetrap, suruh lari-lari gitu ya, tapi disiplin positif. Misalnya mereka dalam konteks misalnya mereka tidak mengerjakan PR gitu, bukan berarti terus harus berdiri di depan kelas lama gitu ya, tetapi ada konsekuensi yang mereka bisa dapatkan sesuai dengan itu. Misalnya, oh berarti kamu harus mempelajari hal ini lagi ya, seperti itu ditambah misalnya. Jadi itu disiplin positif, bukan yang sifatnya malah menjerumus kekerasan gitu. Oke. Ada yang bilang begini, dikit-dikit diomong kekerasan nanti menciptakan generasi selanjutnya ini menjadi generasi yang lembek gitu, sedikit-sedikit gimana gitu. Sementara lihat tuh orang dulu tuh hasilnya tough. Nah, misalnya kalau gitu gimana? Iya, saya tidak setuju sih sebenarnya, karena memang tadi ya, disiplin itu tidak sama dengan kekerasan gitu. Ketika kita mau membangun masa depan kita yang positif, yang lebih baik, maka ya kita juga harus membangunnya dengan positif gitu, bukan dengan sesuatu yang kekerasan ya. Kekerasan itu udah jelas negatif, nggak ada yang diuntungkan dari kekerasan, dan kita melihat itu gitu. Misalnya ya dari kejadian-kejadian kekerasan yang ada, CNN sering sekali ya belakangan ini mengangkat kejadian kekerasan. Kalau misalnya ada kesempatan psikolog mewawancarai pelaku kekerasannya, pasti dia punya pengalaman mendapati kekerasan di usia anak gitu. Jadi berlanjut ya. Seperti lingkaran gitu. Jadi memang kita harus putus lingkaran kekerasannya gitu.
kalau kita ngomong penanganan ya yang dilakukan oleh negara, menurut Mbak Dewi negara itu kalau skala 0 sampai 10 berapa skornya penanganan kasus kekerasan anak oleh negara? Negara mana nih? Indonesia? Indonesia lah, masa Konoha. Gimana Pak? Berapa skornya? Ya, aduh berat ya pertanyaannya ya Mas ya. Ini yang nonton jutaan soalnya. Sebenarnya gini sih Mas, mungkin kalau dalam skor mungkin kita bisa kasih 6 ya, karena memang masih banyak PR ya yang harus diperbaiki gitu. Tapi dalam konteks kecepatan kita udah cukup cepat ya dalam beberapa kasus ya untuk merespon gitu, terutama terkait dengan menindaklanjuti dan mengadili pelaku ya begitu. Tetapi yang sering menjadi sorotan kami adalah bagaimana anaknya gitu. Jadi dalam respon kasus itu tidak hanya fokus pada pelakunya, tetapi juga yang utama malah harusnya anaknya, bagaimana si anak ini merasa aman, nyaman setelah kejadian yang mereka alami seperti itu. Oke, sebentar. Artinya 6 ini adalah setengah naik sedikit. Kira-kira yang kurang, yang sering pada apanya Mbak penanganan itu? Ya itu tadi prinsip dasar hak anaknya sepertinya masih menjadi tantangan ya, tentang bagaimana melihat segala sesuatunya tentang kepentingan terbaik bagi anak, memastikan anak aman gitu ya. Lalu juga bagaimana dalam proses ini memastikan bahwa proses penanganan kasusnya itu mempertimbangkan aspek tumbuh kembang anak, menghargai pendapat anak seperti itu. Apalagi misalnya kalau anak-anak yang di bawah 10 tahun gitu ya, apapun yang mereka sampaikan itu kita harus hargai gitu. Meskipun misalnya memang ada kendala, mereka lupa atau mereka tidak mau menyampaikan gitu ya. Tinggal bagaimana orang dewasa memfasilitasi itu gitu, menanyakan pada anak. Jadi prinsip menghargai suara anak dalam konteks ini juga menjadi penting.